Berlatar belakang pada tahun di mana saya belum lahir, kisah diawali dengan menceritakan seorang pemuda bernama Nick, ini orangnya, yang mana dia baru saja lulus kuliah dan sedang mencari peruntungan di kota New York sebagai seorang pialang saham. Yang menarik adalah Nick menyewa sebuah rumah kontrakan murah tepat di samping sebuah kastil mewah, di mana kastil tersebut adalah milik dari seorang pria yang sangat amat kaya bernama Gatsby, tidak pakai styling. Named Gatsby. Di mana Gatsby ini mengadakan pesta setiap akhir pekan dan membuka rumahnya untuk siapapun yang hadir di sana tanpa satupun undangan yang resmi. Dan inilah The Great Gatsby. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang pria kaya lain bernama Tom. Ini bebenguknya. Si Tom ini menikah dengan sepupu dari Nick yang bernama Daisy. Ini rarainya. Sehingga sekarang Nick memiliki ikatan duduluran dengan orang kaya seperti si Tom ini. First team All-American. Life is something you dominate, Nick. Di hari itu Tom pun mengajak Nick berkeliling kota, yang mana akhirnya dia sadar bahwa ternyata si Tom memiliki perilaku yang buruk, yaitu selingkuh, di mana dia mendatangi sebuah bengkel dan menanyakan tentang mobilnya yang diperbaiki di sana, apakah sudah beres atau belum. Namun faktanya itu hanya alasan si Tom agar bisa selingkuh dengan istri dari si pemilik bengkel tersebut. Bagong gak tuh? Get on the next train. Now? Nick sendiri sebenarnya sadar tentang hal itu, namun memilih untuk diam karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga dari Tom dan Daisy. Dari situ Nick pun diajak berpesta dengan Tom dan selingkuhannya, yang mana Tom menyewa sebuah hotel yang dijadikan tempat mesum berjamaah atau dalam bahasa gaulnya 3P alias Private Pengencerotan Party. Esoknya saat Nick terbangun di rumahnya, dia pun mendapat undangan pesta dari Gatsby, dan sejauh ini hanya Nicklah satu-satunya orang yang pernah mendapat undangan resmi untuk datang ke pestanya Gatsby. Entah apa alasannya, kita akan cari tahu nanti. The whole city packed into automobiles. Saat datang ke pesta, Nick pun melihat betapa megah dan gemerlapnya pesta yang diadakan oleh Gatsby, dan tidak bisa membayangkan berapa biaya yang dia keluarkan untuk ini semua. Tapi satu yang pasti, pendapatan AdSense saya dari YouTube selama 1 tahun bahkan tidak akan cukup untuk membayar pelayannya saja, dan itu sangat meng-AdSense-kan. Heiresses comparing inheritances on Gatsby's beach. Saat Nick bertemu dengan para tamu di sana, Nick pun mempertanyakan hal serupa tentang seperti apa sosok Gatsby, karena tidak ada satu orang pun yang tahu seperti apa wajah Gatsby yang sebenarnya. An actual invitation. Seems I'm the only one. I still haven't met Mr. Gatsby. Hingga semua ini menjadi tanda tanya besar tentang apa tujuan Gatsby mengadakan pesta megah dan meriah seperti ini. Dan di saat semua orang tengah asik berpesta dan sebagian lain mempertanyakan seperti apa sosok Gatsby, tak diduga Nick justru bertemu langsung dengan Gatsby yang sempat dianggapnya sebagai tamu sama seperti yang lain, di mana momen ini merupakan momen langka yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang yang ada di sana. I'm Gatsby. Entah karisma macam apa yang dipancarkan oleh pria satu ini, namun kita bisa melihat sebuah senyum langka yang mungkin hanya bisa ditemui 4 atau 5 kali dalam hidup Anda, seolah senyum itu memahami Anda dan mempercayai Anda layaknya Anda ingin dipahami dan dipercaya. Just ask for it, sport. Hingga saat pesta sudah usai, Gatsby pun mengantarkan Nick untuk pamit pulang dan berterima kasih telah datang. Saat akan masuk rumah, Gatsby kembali melambaikan tangannya kepada Nick dengan senyum langka itu, dan kembali menjadi tanda tanya besar kepada Nick tentang apa yang spesial darinya atau apa yang Gatsby inginkan darinya. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Saat Nick sedang sarapan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara mobil sport yang sangat kencang, di mana itu adalah si Gatsby yang mengajak Nick untuk jalan-jalan ke pusat kota. Get dressed. I'm going to lunch. Dengan laju mobil yang kebut-kebutan, polisi sempat menghampirinya dan menegurnya, tetapi saat melihat kartu nama bertuliskan Gatsby, Pak Polantas itu pun meminta maaf dan mempersilahkan Gatsby untuk melanjutkan perjalanannya. Sungguh orang yang sangat berpengaruh. Excuse me. Thank you.
Tiba di sebuah barbershop, kita akan melihat seseorang yang tidak asing, yaitu Om Amitabh Bachchan, Chaya, di mana beliau merupakan pemilik tempat tersebut, yang mana tempat itu adalah sebuah kamuflase untuk menutupi bar ilegal miliknya. Anjing, muncrat. Mr. Carraway, this is my good friend, Mr. Maya Wolfshine. Shall we? Entah apa pekerjaan Gatsby yang sebenarnya, namun ketika semua orang mengenal dirinya dan menghormatinya, itu cukup memberi bukti bahwa Gatsby adalah pria yang cukup berpengaruh di kalangannya. Tak lama muncullah Tom, suaminya si Daisy, di mana saat Nick mencoba mengenalkan Gatsby kepada Tom, Gatsby pun dengan cepat pergi dari sana, yang mana bisa disimpulkan bahwa Gatsby sepertinya tidak terlalu menyukai keberadaan Tom di sana. Mr. Gatsby. Penasaran tentang apa hubungan Gatsby dengan Tom dan Daisy, Nick pun menemui teman dekatnya Daisy untuk mengulik masa lalu mereka, yang akhirnya menguak sebuah fakta bahwa ternyata Gatsby adalah mantannya si Daisy. Terkejut kan? So, tell me what happened. 5 years ago, in Louisville. Sampai suatu ketika saat Gatsby masuk militer dan dikirim ke medan perang, Gatsby pun tak pernah kembali, entah apa alasannya, hingga ada seorang pria kaya, yaitu si Tom, mengajaknya menikah. Daisy pun menerima hal tersebut, dan tepat di hari pernikahannya, Daisy mendapat surat dari Gatsby yang entah apa isinya. Namun Daisy sempat ingin membatalkan pernikahan tersebut, yang pada akhirnya dia tetap menikah dengan si Tom. The fact that Gatsby's house is just across the bay. All those parties hoping she'd wander in one night. He constantly asked about Daisy. Sebagai pria lugu dan baik hati, Nick pun simpati kepada Gatsby untuk kemudian dia menemuinya dan berinisiatif untuk mempertemukan Daisy dengan Gatsby. I don't want to put you in any trouble. Day after tomorrow, all right? I'm going to call Daisy and invite her to tea. Karena ingin membalas niat baik Nick, Gatsby pun menawari pekerjaan dengan untung yang lebih besar. Namun Nick menolak hal tersebut karena sekali lagi Nick hanya ingin membantu mempertemukan mereka berdua pada makan siang esok hari tepat di rumah kecil miliknya. It's a favor, Jay, just a favor. Dengan uang yang dimilikinya, Gatsby pun menyulap rumah Nick menjadi sangat indah dan bersih, di mana hal itu dia lakukan karena ingin terlihat sempurna saat pertemuannya dengan Daisy. Saat Daisy datang, Gatsby pun keluar lewat pintu belakang dan hujan-hujanan sampai basah kuyup, entah karena grogi atau gengsi menunggu duluan. Namun kita bisa melihat betapa gugupnya seorang miliarder sekelas Gatsby saat dirinya tak sengaja merusak jam kayu, yang mana itu cukup menjadi sebuah bukti bahwa setajir apapun Anda, seganteng apapun Anda, ketika berhadapan dengan yang namanya cinta, Anda akan dibuat seperti anak kecil. Sorry about the clock. That's an old clock. Lovely though. Namun kegugupan dan kecanggungan itu tak bertahan lama karena ketika Nick meyakinkan Gatsby bahwa mereka hanya saling malu satu sama lain, seketika mereka berdua pun langsung akrab seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aduh. Gatsby pun mengajak Daisy ke rumahnya, bermain di pantai, menunjukkan pakaian mahal, kemudian berdansa dengan diiringi lagu TikTok versi koplo, di mana Gatsby masih mengharapkan Daisy untuk bisa kembali kepadanya. I wish it could always be like this. I wish I'd done everything on earth with you. Saat Daisy sudah pulang, Gatsby pun terus terang dengan masa lalunya, di mana dia menceritakan tentang asal-usul dirinya yang sebenarnya, bahwa dia sebenarnya dilahirkan dari keluarga petani yang miskin dan tidak ada keturunan orang kaya sama sekali. Namun tekad dan imajinasinya yang kuat akhirnya membawa Gatsby pada sebuah impian yang besar, yakni menjadi seorang miliarder dan pria yang terhormat. In his own imagination, he was a son of God. Hingga pada usia 16 tahun dia pun nekat kabur dari rumah. Kemudian dalam perjalanan dia melihat sebuah kapal yang akan menabrak, dan disitulah Gatsby melihat sebuah kesempatan. Pemilik kapal tersebut ternyata adalah orang kaya, yang mana sebagai balas budi pria itu pun mengajarkan Gatsby cara berpakaian, bersikap, dan gaya bicara orang berkelas. Dengan ambisi yang kuat, Gatsby pun bertransformasi menjadi sosok paling dikenal dan kaya raya pada saat itu, hingga menjadikan dirinya yang sekarang. In there to call myself Jay Gatsby. Setelah hari pertemuannya dengan Daisy, Gatsby pun seringkali membawa Daisy ke rumahnya, melakukan pengencerotan terlarang dan menjalin cinta yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
Karena ingin merahasiakan hubungan terlarang itu, Gatsby pun memecat semua pelayannya dan hanya menyisakan satu pelayannya saja, dan hanya Nicklah satu-satunya orang yang mengetahui tentang rahasia tersebut. See, Daisy and I are gonna start over just as if we're 5 years ago. See, I'm gonna fix things just the way they were before. Hingga pada suatu hari saat Gatsby tak tahan ingin benar-benar memiliki Daisy sepenuhnya, dia pun menelepon Nick untuk mengadakan sebuah pertemuan agar dirinya bisa mengungkapkan keinginannya tersebut. Will you come on board? Daisy needs you. Berlokasi di pusat kota tepat saat cuaca panas, Gatsby pun nekat mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Daisy, yang mana Tom cukup terkejut dengan hal itu, tapi tidak sampai melakukan tindakan anarkis. She never loved you. You see, she loves me. Terjadi perdebatan antara mereka bertiga di mana Daisy terlihat menangis dan tak bisa membohongi perasaannya bahwa dia juga mencintai Tom suaminya dan juga pernah mencintai Gatsby di masa lalu. She only married you because I was poor and she was tired of waiting. Was it terrible? She loved me when she married me. I did love him once, but I loved you too. Untuk memojokkan Gatsby, Tom pun sudah menyelidiki asal-usul Gatsby sebelumnya, di mana dia menemukan sebuah fakta bahwa semua sumber kekayaan Gatsby ternyata berasal dari bisnis minuman ilegal yang dijalankannya bersama Om Amitabh Bachchan di bar yang menjadi barbershop tadi. Surprised he hasn't tried to drag you in. Can't you see who this guy is? Tak cukup sampai situ, Tom pun merendahkan Gatsby dengan mengatakan bahwa Gatsby tidak lebih dari pria miskin yang kampungan dan sok-sokan terhormat untuk menutupi semua kelemahannya tersebut. Dan tiba-tiba... Ya, Gatsby pun kehilangan kesabaran di mana hal itu membuat semua orang takut dan sama sekali bukan tindakan seorang pria yang terhormat. My sincerest apologies. Show us some of those fine Oxford manners. Tom pun menyuruh Daisy untuk pulang bersama Gatsby, di mana mereka berdua memacu mobil dengan sangat cepat. Dan sementara itu kita bisa melihat si pemilik bengkel yang sedang bertengkar dengan istrinya, di mana istrinya akhirnya ketahuan selingkuh dengan seorang pria. Namun sang suami tidak mengetahui atau belum mengetahui bahwa selingkuhannya adalah si Tom. Oh God! God sees everything! Saat wanita itu keluar rumah, terjadi sebuah kecelakaan yang mana mobil yang dikendarai Daisy dan Gatsby tak sengaja menabrak si wanita hingga dia tewas saat itu juga. Saat Tom muncul, dia pun cukup kaget melihat selingkuhannya tewas untuk kemudian menghampiri suaminya, dan di tengah syok seperti itu, Tom pun memiliki sebuah ide jahat untuk mempengaruhi si pria bahwa mobil kuning yang telah menabrak istrinya adalah Gatsby. Alhasil, si pria pun menganggap bahwa Gatsby lah pria yang telah berselingkuh dengan istrinya dan sengaja menabraknya untuk menghilangkan jejak perselingkuhan tersebut. Something ought to be done about a fella like that. See that? See any trouble out on the road? That woman you ran down is dead, Jay. And so quickly. I tried to tell you. Faktanya, orang yang mengendari mobil itu ternyata bukan Gatsby, melainkan Daisy, yang secara tidak langsung Daisy lah pelaku penabrakan tersebut. Namun Gatsby meminta agar Nick jangan bocorkan hal ini kepada siapapun, karena jika ada masalah dengan polisi, biar Gatsby sajalah yang disalahkan. Sebegitu cintanya lah Gatsby kepada Daisy, anjir. It was Daisy. Esoknya saat Gatsby sedang berenang, si pria ternyata nekat datang ke rumah Gatsby dan menembaknya saat itu juga, di mana media dan polisi menganggap bahwa Gatsby lah pelaku penabrakan tersebut dengan motif untuk menutupi perselingkuhannya dengan istri si pemilik bengkel. Dan itu jelas adalah berita hoax, dan satu-satunya orang yang mengetahui semuanya hanyalah Nick seorang. Pada akhirnya, semua uang yang dimiliki Gatsby jelas tidak bisa membeli kebahagiaan, karena dengan semua pencapaian dan harta yang telah dikumpulkan, Gatsby harus berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan satu lagi yang penting, ingat, jangan pernah bermain api apalagi dengan istri dari orang lain, karena azab tidak datang dengan notifikasi, tapi selalu dadakan dan tidak direncanakan. Tamat, ending yang cukup meminyak rambutkan.